kita akan belajar untuk mendeteksi jumlah buku, stok buku yang akan dipinjam, jumlah buku yang keluar, dan melakukan update di peminjaman di tabel buku sehingga stok buku menjadi berkurang. Contohnya di sini jumlah bukunya kan 80 10. Oke, jumlah bukunya 80 10 47. Nah, jika bukunya sudah dipinjam di peminjaman, maka akan berkurang sebanyak stok peminjaman yang dilakukan transaksi peminjaman ini, sebanyak jumlah buku yang akan dipinjam gitu. Contohnya, kita buka dulu di tabel peminjaman, kita tambahkan data baru peminjaman ini, kita klik today, kemudian yang dipinjam itu siapa, pengunjungnya itu siapa, kita klik Dinda, Emi saja, kemudian kita lakukan transaksinya, simpannya. Nah, kemudian di Emi ini, yang pertama ini, kita lakukan peminjaman buku, misalnya komputasi bergerak sebanyak 1, kemudian kita tambahkan lagi digital marketing sebanyak 2, kita tambahkan. Nah, ketika kita tekan tombol simpan permanen, maka dia akan mengurangi jumlah buku yang ada di tabel buku. Kemudian berarti kita menambahkan fitur update di detail permanen. Kita buka scriptnya di bagian update, di bagian detail permanen. Dari sini kita menambahkan script untuk cari data di tabel lain. Kemudian kita pilih kita copy saja yang ini, kemudian kita letakkan di bagian di sini di bawah variabel ini. Kemudian yang ini kita hapus konektor select. Nah, dia akan mencari tabel data di detail. Kita pakai distin dan di tabel buku untuk mendapatkan jumlah buku yang dan ID buku, jumlah buku dan ID buku. Maka kita pakai distin. Di sini kita menambahkan query select detail titik ID pinjam SID pinjam koma detail buku titik ID buku ID buku koma buka kurung buku titik jumlah buku kurang dia mengurangi jumlah buku yang ada di tabel buku dan jumlah buku yang ada di tabel pinjam, di tabel detail titik jumlah stok
ini kita tutup kurung, stock from detail, koma, buku, where ID buku, di tabel buku, per buku, titik ID buku sama dengan detail titik ID buku. And detail titik ID pinjam like titik ID pinjam like. Nah, di sini kita tulis variabel, kita ambil variabel ID pinjamnya ini, kita taruh di sini. Kita lihat kembali, dia akan mengambil ID pinjam, kemudian ID buku, kemudian stok, jumlah buku, dia akan mengurangkan jumlah buku di tabel buku dan jumlah di tabel detail. Oke, begini saja. Kemudian LC-nya ini tidak ada, dia pasti akan ketemu. Kemudian jika dia ditemukan, maka dia akan menyimpan variabel 3 variabel 3 ini 3 sama dengan nama fieldnya ID stock, kemudian di sini kita tambahkan lagi satu variabel 4, dia menyimpan ID buku. Oke. Kemudian dia akan melakukan penyimpanan ini, kita shift N, Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian sini. Dia akan melakukan penyimpanan. Nama variabel 1 ini update buku, set jumlah buku, sama dengan variabel 3, stoknya yang ini, where ini dihapus, where ID buku variabel 4, naik variabel 4. Oke. Seperti ini scriptnya. Kita Ctrl S. Sekarang kita akan melakukan testing. Kita lihat dulu di stoknya. Ini 80, 10 dan 47. Yang pemrograman web ini 100 dan 47 ya. Kemudian coba kita ini digital marketing, ini komputas bergerak dan digital marketing. Digital marketing itu 47, kemudian komputas bergerak itu 10, maka dia ini jadi 46, kemudian ini jadi 8 ya. Komputas bergerak kan 2. Oke. Yang ini coba kita simpan permanen. Nah, di sini berarti dia akan kurang. Yang ini jadi
digital marketing jadi 45, ini jadi 9 ya. Tadi saya pinjam 2. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini saya pinjam 2 digital marketingnya. Sementara di sini dia hanya kurang 1 ya. Digital marketingnya 4. Komputasi bergeraknya berapa? 1. Kemudian digital marketingnya 2. Oh iya benar ya, tadi kan 47 kan, digital marketingnya jadi 45, kemudian komputasi bergeraknya jadi 9. Oke, selanjutnya kita akan mengupdate stok. Ketika buku dikembalikan, maka jumlah buku di sini dia akan kembali semula. Dia akan menambahkan jumlah buku di sini. Nah, itu kita buka script update pengembalian. Ini kita gunakan script yang sama. Kita copy saja dulu. Kita letakkan di bagian update pengembalian. Di update peminjaman ya. Di update peminjaman. Nah, ini lebih gampang. Dia mencari data di tabel buku. Kemudian buku totalnya sekian, dan kemudian select detail pinjam, ID pinjam. Oke, yang ini jadi tambah sama ya. Dia akan mencari ID pinjam, kemudian ID buku, jumlah buku tambah detail jumlah, stock from detail buku, where ID buku, ID pinjamnya variabel saja ya. ID pinjamnya variabel. Oke. Kemudian dia akan melakukan update buku, set jumlah buku, stok nama variabel 3, stoknya 4. Oke, yang ini karena ini variabelnya ada di atas, kita ganti jadi 7 dan 8. Kemudian kita di sini juga kita ganti jumlah buku itu jadi variabel 7. Terus stok ID buku itu kita nama variabelnya jadi 8. Oke. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Nanti di jumlah ini dia kembali jadi 4. Tadi digital marketing dipinjam 2 jadi 47, kemudian komputasi bergerak jadi 10. Kita ke sini ke pengembalian buku, misalnya tanggal 29, kita klik simpan, kemudian kita lihat di sini, maka dia ini tetap sama ya. Klik simpan, buku telah dikembalikan. Harusnya ini sudah berubah ya, karena dia menjumlah. Coba kita refresh di bagian buku, ini sama. Oke, sekarang kita edit dulu, karena dia tidak jadi. Kita edit dulu di bagian digital market di bagian sini, yang ini 417 sampai 429. Kita edit dulu di bagian pinjam. Kita buka lemari tadi.
judulnya. Pinjam, kita edit dulu yang bagian 17 yang ini ya. Ini statusnya kita jadikan 1 dulu, kemudian diterimanya kita kasih 0. Oke, selanjutnya coba lihat lagi. Oke, kita perbaiki skripnya. Oke, ini kita salah skripnya itu harusnya itu di pengembalian ya, bukan di peminjaman. Harusnya di pengembalian ya, bukan di peminjaman. Nah, ini baru betul, bukan di peminjaman. Kemudian harusnya ada di sini ya. Kemudian ID pinjam ini, nama variabel 2, kita letakkan di bagian sini. Oke. Save. Oke, selanjutnya kita running. Kita refresh dulu, kemudian kita update pengembaliannya, kita klik simpan, kita lihat di stok buku, maka dia jadi digital marketing 47, kemudian komputasi bergerak jadi 10. Nah, ini sudah benar. Oke, karena ini kita penentuan statusnya berdasarkan status sudah dikembalikan, simpan permanennya sudah diserahkan, berarti di bagian edit ini yang mana tadi kita tambahkan data baru lagi, misalnya tanggal 20 pengunjungnya Laura, kita tambahkan di sini. Nah, misalnya kita menambahkan buku akuntansi biaya sebanyak 1, kemudian kita tambahkan. Nah, kalau disimpan draft ini tidak apa-apa, belum, kita tidak bisa mengeditnya. Tetapi kalau seumpama dia sudah simpan permanen, maka kita tidak bisa mengeditnya lagi. Ini ya. Dia sudah otomatis tidak bisa diedit lagi. Kita sudah video sebelumnya kita sudah buat skripnya untuk tidak mengubah dan menghapus data yang sudah diserahkan itu. Oh, salah penjelasan. Ini harusnya pada saat kita yang ini gimana ya, kita kembalikan, coba kita simpan kembali. Ini dia tidak bisa lagi, kita hapus, dia langsung ke karena kita hapus manual dulu di bagian ini 417 420 417 ini kita hapus dulu. Kemudian 420 nya tidak ada, kita refresh lagi. Nah, 420 kita hapus. Sudah. Selanjutnya kita ke sini. Nah, kita tambahkan data baru, misalnya ini, kemudian pengunjungnya Lestari, kita klik OK. Nah, di sini belum diserahkan ini, harusnya statusnya di bagian edit ini tanggal kembali dan belum diserahkan ini harusnya sudah tidak ada di sini ya. Kenapa? Karena dia di tanggal kembali ini berdasarkan
tanggal kapan dia kembalikan buku itu dan statusnya itu diterima itu siapa. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubah di sini ya. Jadi tanggal kembali dan status ini kita hilangkan dulu. Di bagian beranda, kita menuju ke beranda, Ctrl F, kita cari ubah data peminjaman. Oke. Kemudian kita cari tabelnya. Kemudian ini statusnya kita tidak gunakan. Yang ini kita hapus. Kemudian tunggu, ini statusnya, oh ini diterima ya. Statusnya itu di sini. Yang ini kita tidak gunakan lagi karena kita mau pas sudah diserahkan itu kita tidak boleh ada mengedit tanggal pinjam dan statusnya pas peminjaman itu maksudnya. Kemudian tanggal kembali juga kita hapus. Oke, Ctrl S. Sekarang di update peminjaman kita hilangkan statusnya, kemudian tanggal kembalinya juga kita hilangkan. Berarti di query-nya ini kita hilangkan juga tanggal kembali. Kemudian statusnya juga kita hilangkan. Oke. Seperti itu, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita lihat di bagian tabel peminjaman. Nah, di sini sudah tidak ada lagi status dan tanggal kembalinya. Yang ada hanya tanggal pinjam, pengunjung, diserahkan, diterima. Oke. Diserahkan dan diterima ini masih kosong. Jadi di bagian diserahkan di beranda ini kita tambahkan script option value-nya supaya dia kosong. Yang mana ini diserahkan, yang ini option value-nya kita tambahkan di bagian di sini. Di bagian sini kita tambahkan option. Oke, kemudian ini value-nya. Oke, yang ini coba kita cut, kita taruh di sini. Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan di bagian peminjaman. Nah, di sini sudah kosong, nanti kita klik baru ada ya. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada penerima. Kita copy, kemudian kita taruh di bagian sini. Oke, Ctrl S. Oke, sekarang coba kita tes lagi, refresh. Nah, di sini sudah kosong ya. Oke, untuk diserahkan dan diterima ini juga kita sebenarnya tidak boleh update karena diserahkan itu
pada saat dia klik simpan permanen, dia langsung update, diserahkan oleh siapa, diterima oleh siapa. Iya. Oke, berarti kita menghapus diserahkan dan diterima ini juga kita hapus ya. Oke. Kemudian di bagian peminjaman juga kita hapus diserahkan diterimanya. Diserahkan diterimanya juga kita hapus di query-nya. Jadi dia hanya ada 3 ya. Coba kita tes, refresh. Nah di sini masih ada. Salah ya. Di update peminjaman. Update peminjaman ini. Oke, kita menuju lagi ke beranda. Ternyata kita belum save. Yang ini kita Ctrl Y. Oke, kita save lagi. Kemudian kita pilih refresh. Nah, di sini hanya ada tanggal pinjam dan pengunjungnya. Gitu, karena kan dia belum simpan, belum menunjukkan. Dia hanya menambahkan data baru di sini. Dia belum melakukan peminjaman. Tapi dia akan meminjam buku gitu. Untuk transaksi yang belum diserahkan ini, kita klik di sini, kita tambahkan dulu 1. Kemudian tambahkan bagian sini. Dia berubah jadi primer ya, warna biru. Padahal ini harusnya sudah ini dikembalikan. Untuk transaksi yang klik di sini, yang ada di sini yang status yang belum diserahkan ini, berarti kita klik di sini, dia pada saat kita melakukan di sini akuntansi biaya, pada saat kita mau menyimpan simpan permanen, maka database akan melakukan pengecekan di database jika jumlah buku yang kita pinjam melebihi stok buku yang ada di perpustakaan, maka sistem akan mengulang. Contoh, kita kembali ke beranda. Di beranda, di buku, kita mau pinjam tunggu sebentar, sudah habis tadi. Misalnya ini 75 akuntansi biaya, saya mau pinjam 780, maka sistem akan ini melebihi ini. Nah, kalau seperti ini, maka proses simpannya akan gagal. Kita klik di simpan permanen. Oke, kita kembalikan dulu. Kita jangan klik simpan permanen. Di bagian 407 ini kita hapus. Kemudian kita klik di sini.
Klik refresh. Oke, kita lakukan data baru lagi. Pengunjungnya Lestari tadi. Kemudian kita pinjam akuntansi biaya itu sebanyak 80, melebihi stok buku yang ada di tabel buku. Maka kita kembali ke beranda. Kemudian kita lihat di script update di programnya. Kita buka di update detail permanen. Itu kita hapus dulu. Dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu di bagian awal. Dia akan mengecek jumlah buku. Kita pakai script yang ini. Ini kita pakai data 56. Ini kita kasih nama yang beda, 56. Kemudian di sini juga kita kasih 56. Sudah. Nama variabelnya juga kita kasih 56. Variabel 3 56. Oke. Di sini select detail ID pinjam. Update set buku set jumlah. Ini kita tidak butuhkan. Ctrl Z. Kita tidak butuhkan. Di ID buku juga kita tidak butuhkan. Kemudian kita ketikkan if buka kurung kemudian ini if nama variabel 356 maka lebih kecil dari kita buat dulu else lebih kecil dari stok buku 1 maka dia akan kembali ke beranda. Dia akan kembali ke beranda sini dengan mengirimkan pesan sama dengan stok melebihi batas. Jika tidak dia akan melakukan penyimpanan ini. Oke, berarti ini kita hapus. Ini juga kita tempatkan di bawah bagian sini. Oke, kemudian ini masih ada error. Oke, kita tempatkan di bawah tadi. 1 2 3. Oke, Ctrl S. Sudah. Sekarang ini jika variabel jumlah buku yang dipinjam kurang dari 1, maka dia akan memunculkan pesan stop. Jika lebih dari 1 atau sama dengan 1, maka dia akan melakukan penyimpanan ini. Oke, coba kita tes, semoga jadi. Bagian sini.
kita lakukan simpan permanen. Nah, ini muncul pesan stok ya. Ini muncul pesan stok. Berarti dia berhasil. Kita buka di buku. Nah, dia berkurang ya. Dia jadi 0 di sini. Jadi 0. Akuntansi biaya ini 80. Oke, tadi saya sudah melakukan transaksi peminjaman yang dimana jumlah bukunya itu melebihi, yang dipinjam itu jumlahnya melebihi stok buku yang ada di bagian tabel buku ini. Jadi dia munculnya pesan, coba kita kembali, coba kita simpan permanen, dia munculnya pesan stok ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat pesannya sama seperti pada saat hapus data. Kita buka ke beranda, kemudian kita ketikkan pesan yang ini, kita tambahkan satu lagi untuk duplikat detail peminjaman buku. Ini kita tulis stok, kemudian isinya itu adalah stok salah satu buku, stok salah satu buku yang akan dipinjam tidak mencukupi silakan hapus dan input kembali jumlah buku. Oke, kita Ctrl S, coba kita jalankan ke bagian sini. Nah, ini sudah ada, dia munculnya di sini ya. Oke, yang buku di sini dia tetap sama ya, dia tidak mengurangi jumlahnya karena dia tidak menyimpan jumlah yang ini karena stoknya tidak mencukupi gitu. Jadi dia muncul pesan error yang dimana tadi yang ini ya. Coba kita, ini bukunya ada 10 ya. Coba kita pinjam satu lagi. Di bagian ini kita hapus dulu. Kita pinjam satu, belajar coding 1. Kemudian komputasi bergerak juga 1. Tambahkan, kita simpan permanen. Kita lihat lagi di buku, maka dia muncul yang ini ya. Ini jadi 2 ya, dia duplikat ya. Berarti kita ubah lagi skripnya di detail permanen, select detail, kemudian di bagian peminjaman ini pada saat kita tambah data baru,
Nah, seharusnya tanggal kembalinya tidak ada ya, karena dia akan menginput di sini, di bagian sini, di pengembaraan buku dia akan input di situ. Jadi tambah data baru ini kita hapus tanggal kembalinya. Oke, kemudian kita menuju ke scriptnya di beranda. Kita ketik data peminjaman, kita buka yang insertnya. Kita di sini saja. Oke, di sini tanggal kembalinya ini kita hapus. Kemudian di bagian insert juga, insert peminjaman, tanggal kembalinya juga kita hapus. Jadi dia hanya ada, ini variabel 2 kita hapus, dia hanya ada tanggal pinjam dan ID pengunjungnya. Coba kita tes bagian data baru. Nah, di sini hanya ada tanggal pinjam dan pengunjungnya. Kita tutup. Nanti di tanggal kembali dia input tak pengembaliannya di sini. Gitu. Ini yang ini sudah, buku telah dikembalikan. Oke, sudah. Oke, coba kita tambah data baru. Di sini tanggal 30. Ini misalnya kita klik simpan. Nah, maka dia akan muncul yang ini. Ini diserahkannya sudah ada ya. Padahal ini tadi, coba kita tambah data baru lagi. Tanggal 1, kemudian pengunjungnya Firna, klik simpan. Ini dia tidak ya, tidak menyimpannya. Coba kita lihat lagi di insert pinjaman. Oke, kita Ctrl Z. Nah, ini variabel 2 nya kita tidak boleh hapus, kita hanya kosongkan saja. Oke, coba kita Ctrl S, kemudian kita jalankan, kita tambah data baru, pengunjungnya Firna. Oke, nah ini sudah ada ya. Oke, jadi begitu untuk data peminjaman, insertnya, tambah datanya. Oke, coba kita lakukan peminjaman buku. Kita lihat dulu di sini belajar coding hanya ada 6. Ini digital marketing saja. Kita pinjam 7. Kita tambahkan digital marketingnya 7. Kemudian kita klik tambahkan. Kita klik simpan permanen. Kemudian kita lihat lagi di buku. Nah, digital marketingnya sudah berjumlah 40, yang tadinya 47 karena dipinjam 7 jadi 40. Kemudian kita lakukan pengembalian buku di sini. Misalnya tanggalnya ini hari ini. Kita simpan. Kita lihat lagi di buku, dia jadi 47 lagi. Nah, itu sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menampilkan stok buku di sini sudah habis ya. Kita akan menampilkan stok buku. Kita tambah data baru dulu. Misalnya tanggal 6, kemudian pengunjungnya itu Lestari. Kita klik simpan. Oke, kemudian di sini ini misalnya kita mau menambahkan belajar coding itu berapa. Nah, kita harus tahu dulu belajar coding itu stok bukunya ada berapa. Jadi kita mau menambahkan stok bukunya di bagian sini supaya kita tahu jumlah bukunya tanpa kita lihat lagi di bagian beranda sini. Jadi kita bisa langsung tahu pada saat kita klik detail peminjaman, langsung ada
jumlah stok bukunya ada berapa gitu. Caranya itu adalah kita buka di bagian transaksi. Ini kita minimize dulu, minimize lagi yang ini. Kita buka di transaksi, kita ke di mana, di bagian ini, select yang ini. Ini dia hanya menampilkan judulnya, jadi kita tambahkan dengan stok jumlahnya. Kita Ctrl V di sini. Ini dia tambahkan stok. Oke, ini namanya bukan stok ya, tapi jumlah. Oke, kemudian kita tambahkan di sini stok. Kita ke belakang untuk tutup kurungnya, tutup sikunya. Oke, data jumlah ini kita sesuaikan dengan script yang ini, nama buku di sini. Dia jumlah buku atau jumlah saja. Kita lihat lagi di sini jumlah buku ya, bukan jumlah saja. Kita tambahkan buku di sini, jumlah buku. Klik save. Kemudian coba kita jalankan. Nah, ini sudah ada ya, stoknya 6, digital marketingnya itu 47. Jadi kita bisa tahu jumlah total jumlahnya itu ada berapa. Jadi kita bisa pinjam sesuai dengan jumlah yang ada di stok ini. Oke, coba kita testing ulang lagi di bagian pemrograman web ini. Misalnya kita tambah 60, kemudian di pemrograman web kita tambahkan 4. Pada saat kita klik permanen, ini harusnya dia berkurang jadi berapa? 9. Ini harusnya bukan 92 ya, harusnya ini dia ambil di data terakhir ya. Mana tadi? Dia hilang ya. Dia harusnya ambil data terakhir 4 dan 60 tadi. Ini dia hanya, berarti kita cek lagi scriptnya di bagian update detail pinjaman. Oke, jadi pas kita mau ngambil belajar coding misalnya 2, kemudian kita tambahkan belajar coding lagi misalnya 2 lagi, tambahkan. Nah, ini salah ya, harusnya dia itu menambahkan di sini 4-nya, tapi dia bukan listnya seperti ini, bukan ya. Jadi logikanya itu dia menyimpan jumlah buku di tabel buku, kemudian di data pinjam ini dia menambahkan jumlah yang ini. Oke, caranya itu adalah jika ini ID judul ini sudah terdaftar di ID detail, maka dia akan mengubah jumlah yang ini tanpa harus menambahkan yang ini ya. Caranya itu adalah kita buka di insert detail peminjaman yang ini, kemudian kita cari di tabel lain, dia ke
mencari data di detail berdasarkan ID buku dan ID pinjam, kemudian dia ditemukan, maka dia akan menambahkan jumlahnya saja, bukan dengan cara dia hanya melakukan menambahkan jumlahnya saja. Kemudian kita ambil scriptnya yang ini, kita cari data di tabel lain, kemudian kita copy saja yang ini, kita taruh di bawah yang ini, di bawah sini. Oke, ini nama variabelnya tidak usah. Kemudian select bintang from detail where ID pinjam like variabel 1, kemudian and ID buku like variabel 2. Jika ditemukan, maka dia akan di detail dia akan menampilkan jumlah. Kemudian jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan yang ini. Kita Ctrl X di sini. Oke. Ini kita hapus. Kita save. Oke, jika dia ditemukan, maka dia akan update detail permanen ini. Kita ambil query yang ini, update set buku, Ctrl C, kita taruh di bagian insert detail peminjaman di bagian sini. Kemudian ini lokasinya kita ambil, dia kembali ke transaksi ya. Kita taruh di bawah sini. Oke, seperti ini scriptnya. Kemudian query-nya ini update buku sejumlah variabel itu where ID buku and kita pakai ini ID pinjam, Ctrl C, kita tambahkan di sini and ID pinjam like variabel sekian. Kemudian kita lihat baik-baik lagi, update buku set jumlah variabelnya ini, bukan ini. Kita copy, Ctrl X, kemudian ini kita kasih variabel zoom sama dengan yang tadi. Ctrl Z dulu, zoom plus tambah variabel yang ini, Ctrl C. Oke, sudah. Kemudian ini variabel jumlahnya kita taruh di sini. Oke, kemudian jumlah ini kita ambil variabel yang ini, zoom, kita taruh di sini, Ctrl V, where ID buku like variabel 2, Ctrl C, kita taruh di sini. Kemudian ID pinjam like variabel 1 sudah betul,
dia menyimpannya ke depan, dia kembalikan transaksi lagi di depan lagi. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita jalankan. Oke, coba kita hapus dulu yang ini. Kita belajar coding stoknya 2, tambahkan. Kemudian belajar coding lagi, stoknya 2, tambahkan lagi. Dia tidak mau ya. Oke, coba kita perhatikan lagi baik-baik scriptnya. Oke, kita pertama s zoom, variabel zoom sama dengan s variabel d jumlah, kemudian plus s variabel 3, query-nya update buku. Oh, ini update detail ya, detail set jumlah. Dia bukan update di buku tapi update detail. Coba kita refresh lagi, kita pinjam lagi, misalnya 2, tambahkan, maka dia jumlahnya ada 4. Coba kita pinjam 3 di sini, 3 digital marketingnya. Kemudian di sini juga kita pinjam 4, maka dia akan berjumlah 7. Nah, itu fungsi script yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya coba kita cek di bagian bukunya ini. Ini belajar codingnya 4, tadi 6 toh. Kemudian digital marketingnya 7, berarti 40 dan 2. Hasilnya 40 dan 2. Coba kita ke buku. Oh, ini jadi minus 2 ya. Ini berarti ada yang salah scriptnya. Tadi duplikasi 2 ya. Harusnya ini kan yang berkurang harusnya ini 2, bukan negatif 2. Kemudian ini juga harusnya bukan tadi peminjamannya berapa ya? Kita lupa. Coba kita lihat dulu. Di sini. Digital marketing itu dipinjam berapa, kemudian digital marketing itu 7, belajar coding itu 4. Nah, harusnya ini kalau 4 berarti dia bukan 33 ya, tapi dia 37 di sini. Bukan, dia double. Nah, oke. Sekarang coba kita perhatikan scriptnya. Ini bagian insert detail permanen ya, insert detail, update detail permanen, bukan insert detail permanen. Kita tambahkan script yang ini karena dia harus mencari ID buku juga. Kita tambahkan 7 di sini. Di sini ID buku. Kemudian ini kita copy, kita buat query-nya di sini n, ini di sini n ID buku like variabel. Oke, coba kita save. Oke, ini tadi bukan, kita tambahkan detail titik ID buku karena dia berada di dalam detailnya pada saat kita peminjaman. Ctrl S. Oke, coba kita jalankan kembali. Coba kita edit lagi di bagian buku. Yang negatif 2 ini kita hapus, kita tambahkan jadi
misalnya 20. Oke. Kemudian kita ke Bootstrap, kita ke peminjaman, kita tambah data baru lagi, misalnya namanya Lestari, pengunjungnya Lestari, tanggal pinjamnya itu tanggal 6. Kemudian kita simpan, kemudian kita melakukan peminjaman. Misalnya di belajar coding ini dia pinjam 10, 5. Kemudian di bagian digital marketing dia pinjam 3. Jadi belajar codingnya ini tinggal 15, kemudian digital marketingnya tinggal 30. Oke, kita klik permanen, simpan permanen. Nah, ini betul ya, 15 dan 30. Oke, ini sudah betul skripnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengecekan kembali di DB perpustakaan ini di bagian pinjam. Oke, ini kita hapus semua. Kemudian kita pilih yes, ya. Di detail juga kita hapus, pilih semua, hapus, ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sini, kita buat data baru. Nah, di sini kosong, kita tambahkan data barunya. Oke, kemudian kita ubah dulu bukunya ini, yang ini komunitas bergerak kita jadikan 20. Oke, save. Oke. Nah, ini sudah jadi 20. Kemudian ini pemrograman web kita jadikan 100. 100. Klik OK, simpan. Oke. Ini sudah. Kemudian di belajar coding juga kita tambahkan, kita ubah jadi 50. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke peminjaman, kita tambah data baru, misalnya tanggalnya itu berapa, kemudian pengunjungnya itu misalnya Emi. Kita klik simpan. Oke. Kemudian kita lakukan transaksi peminjaman buku. Belajar coding itu misalnya 3, tambahkan, ini kita pinjam 10 masing-masing 10 ya, 7, dia jadi 10. Oke. Selanjutnya digital marketing, ini kita pinjam 2. Kemudian di sini juga kita pilih 3 digital marketingnya. Oke, sekarang sudah jadi 5. Komputasi bergerak juga sama, kita pilih 5. Kemudian di bagian pemrograman web ini kita pilih 50. Oke. Jadi di pemrograman web 50, jadi 50, kemudian komputasi bergerak ini jadi 15, digital marketingnya jadi 25, belajar codingnya jadi 40. Oke, kita klik simpan permanen. Oke, sudah. Kemudian kita ke buku. Nah, ini sudah betul ya, 40, 25, 15, 50. Oke, itu adalah script untuk pada saat peminjaman. Oke, kita klik ke pengembalian. Misalnya kita kasih kembali lagi di tanggal ini, kita klik simpan, maka dia kembali lagi seperti semula, jadi 50, 30, 20, dan 100 gitu. Oke, jika kita meminjam buku, kita tambahkan data baru lagi, misalnya pengunjungnya Firna, kita tambahkan tanggalnya ini, kemudian klik OK. Nah, di sini misalnya kita belajar codingnya, kita input 55, kemudian di
digital marketingnya kita input 2. Jadi ini dia harusnya menolak ya, karena dia melebihi kapasitas jumlah stok yang ada di buku. Oke, ini betul salah satu dia muncul peringatan ini, pesan ini. Cuman di sini belajar codingnya tetap 50. Ini tetap ya, dia jadi 30, 20, 100. Oke, ini tidak ada yang berubah. Coba kita klik di peminjaman. Ini harus digital marketingnya 2. Sementara di sini ya digital marketingnya ya dia tidak melakukan perubahan ya. Dia tetap seperti 30. Oke, itu sudah benar. Kita salah penjelasannya. Jadi pada saat kita tambah data baru lagi, ini misalnya Dinda, kemudian tanggal 30, save. Jadi pada saat kita melakukan peminjaman buku yang ini jadi 35, harusnya ini kita klik simpan permanen. Harusnya ini memang dia muncul pesan, tapi usahakan itu dia tidak menyimpan, dia kembali lagi ke transaksi ini. Jadi dia tidak kembali ke beranda, tapi kembali ke transaksi. Artinya jumlah yang buku yang dipinjam itu dia melebihi kapasitas jumlah stok di sini ya. Oke, kita perbaiki skripnya. Kita buka di bagian transaksi. Di update detail permanen, kemudian di bagian atas sini kita sortir dia, sortir sort by order by detail titik jumlah dash. Artinya dia mengurutkan jumlah buku yang lebih banyak gitu. Kemudian di bagian sini kita sudah kasih break. Ketika kembali dia tidak mengulangi lagi ya. Ctrl S. Sekarang coba kita testing lagi. Ini kita kembali ke beranda, kita tambah data baru, misalnya pengunjungnya itu Aurel. Kita tambahkan data baru yang ini. Oke, kita klik simpan. Oke, kemudian kita tambahkan pemrograman web ini misalnya 105, 102 saja. Oke, kita klik simpan permanen. Dia tetap menyimpan ya, padahal ini harusnya kembali ke sini. Oke, coba kita testing lagi. Ini misalnya digital marketingnya 5, tambahkan. Coba kita klik simpan permanen. Nah, dia muncul ini ya, buku. Dia tidak berubah, dia tetap di sini ya. Dia tetap di sini, dia tetap juga di sini. Dia tidak menuju ke pengembalian buku. Oke, sudah. Itu adalah identifikasi validasi stok buku sudah selesai.